Jalah dengan hanya menikmati kopi. Nah, ada panelis-panelis yang luar biasa malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Pak Jarwo Kuat. Selamat malam Pak Jarwo. Selamat malam, brother. Aduh, brother ini seperti teman-teman saya dari Komisi Pikiran Laki-Laki Perlente. Wah, artinya alias Pak Kopi Latte. Terima kasih, Pak. Keren banget itu. Betul. Silakan, Bapak dari mana, Pak? Bapak Iya, dari mana nih, Pak Jarwo? Pak Jarwo kiper. Kenapa kiper? Itu sikutnya ada lapisannya, Pak ya. Kayak kiper. Kiper gituan, Pak ya. Yang kiper Iya. itu bukan saya. Nenek ya? Nenek saya yang kiper. Iya. Puas. Nenek lu. Oh, nggak pernah ketemu neneknya. Ini saya kapan perkenalkan dirinya, Pak? Mau memperkenalkan diri, Mek. Bapak nggak usah memperkenalkan diri, Pak. Bapak mending mengundurkan diri kayaknya, Pak. Lebih cocok, Pak. Cawapres kok masa ngundurin diri ya? Silakan, Pak. Iya, Pak. Cawapres dia doang tes kesehatan dari Iya, puskesmas. Allah ya Rabbi. Masa cawapres periksakan diri ke puskesmas? Pak Jarwo, silakan. Pak Jarwo dari mana, Pak Jarwo? Saya dari Koperasi Kopi daerah bagian barat, Pak. Oh, Koperasi Kopi dari bagian barat. Ya. Namanya apa tuh Pak Jarwo disingkat jadi? Kopi darat. Ya, keren. Kopi darat, kopdar. Iya, Tuh. Pak Jarwo. Itu harus ada izinnya, Pak, kalau buka koperasi seperti itu. Karena memang tidak sembarangan. Karena banyak orang yang menggunakan uang koperasi secara tidak benar. Iya, betul. Ini siapa yang mendirikan Bukan koperasi? diriin koperasi, dia namanya. Mewakili. Singkatan, mewakili. Kopi darat, koperasi, kopi bagian daerah barat. Nah, gitu. Nggak Kopi ada darat. kooperasinya. Lu tuh bagaimana sih lu? Ini singkatan doang, Meng. Dia mewakili, nggak ada Singkatan. koperasinya. Singkatan aja dipermasalahkan orang nih. Enggak ya, banyak undang-undang kita remang-remang, Pak. Tidak ada kejelasan. Makanya kalau dia buat seperti itu lagi kan, jadi Dia menambah. kenapa ngelebar ke daerah remang-remang sih, Pak? Ini mungkin karena koperasinya berada di daerah remang-remang. Udah tanya yang lain aja deh, Pak. Iya, oke. Pak Jarwo Kuat, ya. Selanjutnya di depan saya ada Jenita Janet. Ya, silakan. Kalau saya datang ke sini adalah perwakilan dari Perwakilan dari mana? cek, Oke, dari Esmood Perempuan Sabar dan Sopan yang disingkat menjadi Espresso. Hah? Au. Espresso. Oi. Keren. Ya, Jenita Janet. Sebelah kirinya ada Akbar. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Bar. Saya ini dari Kopi Hitam. Wah. Cocok. Bukan kulit lo yang hitam. Tapi kan lebih teman kopi dari Oh, kulit iya. saya, Pak ya. Iya, betul. Jadi dari Kopi Hitam. Kopi hitam tuh Dari apa? Kopi Hitam, ko-nya itu komisi, Komisi P-nya itu pria, Pria. P-nya itu harmonis, kemudian I-nya. tamnya itu tampan, disingkat kopi susu. Iya. Lu gimana sih? Bar, yang bener lu tadi katanya dari kopi hitam. Kan udah nambah susu, Pak. Jadi kopi susu sekarang, Pak. Iya, oke. Akbar. Di belakangnya ada Vega Darwanti. Silakan, dari mana? Iya, maaf kan. Vega Darwanti dari mana? Bukan tuh Oh, mah. bukan itu ya. Dari yang ini Pondok dari mana? Indah. Ah. Bukan. Itu yang pakai sarung, pakai kayak segini dari mana? Begitu. Bukan, Kak. Bang Denny. Bukan 4 piring tuh nama acaranya. Empat mata? Oh, mata. Tempat piring. Ngomong restoran Padang. Sorry itu tadi Kak. Ya jangan mancing. Alalala. Kenapa, Vega? Itu Kang Vega Darwanti itu nama lama. Oh, Ini sekarang masa apa? belum pada tahu sih? Aku kan kemarin baru aja konferensi pers mengenai namanya? nama baru aku. Kalau kemarin Agnes Monica yang akan go internasional dari Agnes Agnes Mo, Monica menjadi iya. Agnes Mo. Hmm. Pak Joko Widodo menjadi Pak Jokowi. Vega Darwanti sekarang aku jadi Vega Dar. Karena aku Jadi akan go Vega internasional. Iya, kebetulan nanti tahun depan akan konser di Jepang di Kelurahan Rawabunga. Jadi mohon doanya di sana. Ntar lagi juga ditangkep, Pak, orang pegadar. Bukan pengedar, itu pengedar. Vegadar. Vegadar. Kang Denny, aku dari ibu-ibu sosialite yang suka mojok dan minum kopi. Iya, disingkat apa tuh? Tahu belum mikir? Vegadar. Yeay.
Di sebelahnya Vega ada komentator. Selamat malam, Pak. Malam, Meng. Apa kabar, Bapak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan main lagi ke rumah saya? Beres, siap lah, Pak. Sip. Saya yang nanya, Meng. Sama aja, Pak. Siapa sama duluan aja. yang melihat, itu dia Betul, boleh bertanya, yang Pak. menyapa, ya. Jangan tunggu kita ditanya, Pak. Ya, yang penting kita punya pahala dua-duanya. Oh, enggak dong. Iya dong, Pak. Napas. Hah? Yang penting napas. Iya, yang penting napas. Kalau enggak sih. Pahala. Tapi ngerti nggak nih bahasan kita mengenai kopi? Oh, Anda ngerti peminum sekali. kopi? Hah? Iya. Saya kemana aja minum kopi, Pak. Saya habis makan minum kopi. Saya Jadi kayak nongkrong, basurip. minum. Oh, Maniak. Hah? Kopi. Kopi itu selain untuk diminum juga bisa untuk pengobatan loh, Pak. Pengobatan. Ada luka, tempelin kopi, baik, Pak. Iya benar. Benar, tuh Iya. banyak, Pak. Kalau misalnya tidak ada yang lain tuh, kalau misalnya pada saat itu ada kopi bisa pakai kopi ya? Iya, terus suami yang sering selingkuh Hah? pakai air kopi, dia tidak akan mengulangi. Lo gimana? Tetangga saya, Pak, selingkuh, dia pulang disiram kopi panas nih. Oh, kopi panasnya disiramin, Meng. Itu beda lagi. Kalau gitu sih bikin Ya, tepuk kapok. tangan untuk Pak Denny. Iya. Komentator. Iya. Di sebelah depan saya, sebelah kanan, ada seorang ilmuwan, beliau ini. Silakan untuk memperkenalkan diri. Kang Buku Ronald Senen tuh, Pak, Surapraja. Kang Buku Iya. Senen. Gayanya baca Ya. buku lagi. Saya sedang membaca buku, Kang Denny. Ya. Jadi memang tepat sekali kalau mengundang saya hari ini ke sini karena saya ini memang pecinta kopi. Ya, jadi saya punya teman-teman yang memang setiap hari kita club hopping, pindah dari satu tempat ke tempat yang Tempat lain lain. mencoba kopi. Gitu ya. Saya ini pecinta kopi instan. Pecinta kopi instan. Ya, Kalau alias- ngopi pindah-pindah, Pak. Ya, kan Kalau tempat yang ini sono- kopinya enak apanya? Kopi yang mana? Oh, Pindah. bukan kalau ngutangnya udah numpuk. Oh, enggak. Bagi saya harga tidak masalah, yang penting murah. Iya. Ya. Katanya harga nggak masalah, tapi murah. Nggak masalah kan? Masalah dong kalau yang penting murah. Jadi saya ini adalah pecinta Kopi? kopi instan. Disingkat apa namanya? Cipokan. Oh, cipokan. Ya, saya baru saja dapat buku dari Itali. Kita tahu kalau Itali kan terkenal dengan kopinya ya. Iya. Nah, ini ada referensi dari sana, ya. Ini buku berjudul Caffè Bevande del Cielo. Cafe, Bevande del Cielo. artinya apa itu? Cafe Bevande de Cielo. Coffee, Cafe a drink kok- from heaven. Oh. Minuman dari surga. Oh. Ini yang bikin, ya. Yang buat siapa itu? Yang bikin dia ini adalah seorang ahli kopi. Oh, ahli kopi. Namanya Leonardo Di Cappuccino. Leonardo DiCaprio biasanya. Ini di Ya, Cappuccino. dia aktor film. Ini mah ahli kopi. Namanya Leonardo Di Cappuccino. Nanti saya akan jelaskan bagaimana hasil buku ini. Buku ini mencerahkan saya sama seperti kopi selalu mencerahkan setiap hari saya. Iya, oke. Ronald Surapraja. Di belakang, di depan saya ada Cak Lontong. Terima kasih. Selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Dari mana, Cak? Saya mewakili Iya. kawanan peneliti unik, cerdas, dan inovatif. Inovatif disingkat apa itu? Cappuccino. Itu sekarang. Itu Unik sekarang. dan inovatif. Oke, cappuccino. Iya, Cak Lontong. Iya, terima kasih. Iya. Dan di belakang ada Gading Marten. Selamat malam. Selamat malam, Dik. Ya, Silakan. Dari mana, Dik? saya dari Kopi Susu. Kawanan orang pingin hidup suka-suka kopi Oh. susu. Makanya saya sukanya nongkrong, Yang ngopi-ngopi suka-suka. gitu. Jadi penikmat juga ya? Penikmat. Penikmat juga. Oke, sekarang kita akan langsung saja bahas mengenai nikmatnya waktu ngopi. Saya mulai dari Akbar. Oke Pak, saya ini dari banyak saya diundang di sini karena pengalaman punya warung kopi itu Pak ya. Saya ini memang punya warung kopi Pak. Jadi warung kopi saya ini rame gitu Pak. Jadi saya biasa buka siang gitu. Siang. Pagi udah tutup gitu kan. Buka siang, pagi udah tutup. Saking rame ya. Siang, pagi tutup. Aturannya Namanya Pak. paginya tutup gitu, setelah itu baru buka siang. Lah ya. Kalau pagi kan tutup Pak. Iya. Jadi siang buka, pagi tutup. Maksudnya lu dari siang sampai ke pagi maksudnya? Iya. Siang buka, paginya udah tutup Pak. Warung lo daerah sini apa jauh, Bar? Daerah sini kenapa? Gua mau bakar. Sebenernya gue juga kesel. Ternyata setelah saya amati di warung kopi saya nih Pak, pagi itu rame. Pagi adalah waktu yang paling rame orang untuk Minum ngopi. kopi. Itu Ha. pagi. Siang itu udah agak berkurang. Ya kan? Hah? Nah, siang udah agak berkurang. Oh, udah berkurang. Ya orangnya misal pagi 10 orang gitu, siang itu paling
cuma 5 orang gitu. Nah, malam, ini justru yang menarik. Malam ternyata tidak ada orang ngopi sama sekali. Nah, saya nggak tahu kenapa. Jadi Malam kok nggak ada yang ngopi? nggak tahu saya ini. Mungkin karena warung saya tutup atau kenapa saya nggak tahu. Nggak ada yang ngopi waktu itu. Warungnya tutup nggak? Tutup. Jadi nggak ada yang ngopi gitu maksud saya, Pak. Bener nggak, Pak? Meng kalau mau ngebakar malam tuh dia tutup. Lu tuh gimana? Ini gampang, Pak. Ya kan saya amati. Berarti kesimpulannya waktu paling enak ngopi adalah Pagi. pagi. Iya. Karena hangat gitu kan ya. Pagi itu hangat. Nah, di warung kopi Tengah hari saya... juga orang ada ngopi, Bar. Kenapa? Tengah hari, bukan soal hangatnya ngopi Iya. itu. Ya percaya, Pak, kalau tengah hari itu ngopi. Kalau tengah jalan ditubruk kalau ngopi tengah jalan. Bisa aja kok jalan udah ditutup ya, Pak ya. Maaf, maaf, Apa Akbar. sih ini ngomongin Car Free Day ya? Ujuk-ujuk. Maaf, Akbar. Ya, Tadi ya. bilang kapan waktunya yang paling banyak? Pagi hari. katanya. Hah? Pagi. Ah, bilang siapa? Siapa bilang? Siapa bilang? Bilang siapa? Lu apaan sih udah nyampur salah mulu lu. Siapa yang salah sih? Menang di rambut aja mumbul lu. Orang saya bener bilang siapa? Siapa bilang harusnya? Kan Siapa? dia yang bilang pakai nanya lagi Bapak. Kan Pak Akbar yang bilang. Iya dia. Iya. Lah iya, terus tadi ngapain nanya? Lo kamu bilang siapa? Maksudnya gimana? Lah makanya saya harus bilang siapa informasi itu. Nggak ngerti Bapak dia ini, tuh ya. Bapak ini nggak jelas, Pak. Dia nggak Antara jelas. kata tanya, kata Ah. jawab, kata seru. Nggak gitu ya, Bang? serba nggak sinkron. Enggak mendingan. Ini orang lu undang ke warung lu. Buat apa? Lu keluar entar gua bakar sekalian ke warung. Kan di dalam tuh. Tetangga saya tuh habis nali sepatu aja ngopi, Pak. Wih, Ya nggak apa-apa dong. Kan dia mau Istimewanya apa? Oh ya sudah. Saya kira apa? Gimana sih? Kirain gua ada istimewanya apa? jadi Pesmol paus. Ini orang lu undang ke warung lu. buat apa? Lu keluar entar gua bakar sekalian ke warung. Kan di dalam tuh. Gak bisa dong, Meng. Kalau kamu bakar warungnya, aku lagi di dalam. Kan kasihan warungnya, dia kebakar di luar. Mana Warungnya di sih? dalam gila. Warungnya di dalam ya. Loh, saya kan di dalam warung, Iya. ditutup sama Iya, omeng dibakar. Iya. Kan kasihan saya di dalam warungnya di luar bakaran. Lu ngomong kemana sih bebelit-belit? Lah yang bakar dia malah nanya saya. Hanya saya. Pak, ini kenapa pada bakar warung saya sih, Pak? Nggak tadi loh, itu Karena kamu paling banyak. pemicunya, Bar. Paling banyak jam berapa? Nah, pagi itu jam berapa? Saya jelaskan, Ya. jam 6 pagi buka. 6 pagi buka. Terus? Orangnya banyak, 10 Terus? orang. Siang itu 5 orang. Malam Nggak dikit ada. karena berkurang. Ya. Malam nggak ada sama sekali. Karena tutup. Karena tutup. Dia tutup. Jadi berarti. kesimpulannya orang paling suka untuk ngopi di pagi hari. Ya. Ya nggak ada yang ngopi malam hari karena warung lo tutup. Kan bisa ngopi di tempat lain ya, Pak ya? Ya lu kan nggak tahu Ya, lu nggak lihat. orang itu. Lu tahu nggak orang itu ngopi di tempat lain? Ya nggak tahu, Pak. Ya makanya. Bar, lu ke Amerika beli tabok sama Batman lu. Udah ditabok Power Rangers dulu Pak, deh. ini kan saya hanya mengamati Yang ada di warung kamu. Ya kalau saya punya warung kopi terus saya mengamati warung kopi orang lain gimana, Pak? Orang saya punya warung kopi sendiri. Ternyata ada orang itu yang benar-benar mania ngopi, Pak. Ah. Jadi dia habis makan gitu ngopi. Habis nyemil mie gitu ngopi. Ngopi. Bahkan habis ngopi pun dia ngopi, Pak. Nambah, Bar, itu hitungannya, Bar. Jangan lu bilang habis ngopi dia ngopi. Iya, Lu nambah itu. Lu tuh habis Nambah. ngopi. Habis Pak, ngopi. mohon maaf itu belum seberapa, Pak. Ya. Ya kenapa? Kalau ini seberapa? Kan itu belum seberapa. Iya. Tetangga saya tuh habis nali sepatu aja ngopi, Pak. Wih, Ya nggak apa-apa dong. Kan dia mau Istimewanya apa? Oh ya sudah. Saya kira aneh. Gimana sih? Kirain gua ada istimewanya apa? jadi Pesmol paus. Sekarang saya mau tanya Vega. Menurut Vega gimana Vega? Kalau menurut aku ngopi di pagi hari itu hanya untuk orang-orang yang uzur. Yes. Kayak Kang Mas Jarwo gitu ya. Itu memang perlu ngopi di pagi hari menurut aku. Karena dia butuh stamina, butuh melek. Anda nggak nyebut-nyebut nama saya uzur? Loh, emang usia Anda berapa sekarang? Saya Iya. 34. masih 34. Satu grup, Pak, sama Bapak. Siapa? Itu Kang Uzur.
Kang Izur. Kang Izur. Isur itu. Jadi sebenarnya kalau ngopi tuh nggak perlu pagi hari dong Kang Denny. Ya. Kalau kayak aku ya, kebetulan kan memang seperti yang sudah sering aku bilang gitu ya. Kalau aku kan memang istri pengusaha pedagang kiong kan. Jadi kita itu biasanya kalau ngopi-ngopi tuh justru Kiong dia. malam hari. Jadi ngopi tuh kalau orang selalu selama ini ngopi tuh harus pagi hari, nggak juga. Menurut aku malam hari tuh jauh lebih nikmat gitu. Dan sebagai wanita yang sebetulnya kalau boleh jujur ya, usia aku nih udah ratusan tahun loh Kang. Wih, wah, termasuk prasasti dong Pak dia Pak. Tuh kan, tapi orang pada bingung kan kenapa aku awet muda. Ya kan? Rahasianya Rahasianya memang dari mana? karena minum kopi. Seperti yang kita ketahui kopi itu banyak sekali manfaatnya. Kalau orang pusing kadang-kadang ada orang yang emang sedikit-sedikit pusing nggak mau minum obat, minum kopi karena bisa menghilangkan rasa pusing. Ya kan? Terus kopi juga bisa apa ya? Menghilangkan rasa ngantuk dalam seketika. Jadi kalau orang berpikir minum kopi harus 6 jam sebelumnya biar bisa melek, salah. Dalam hitungan detik saja kopi itu bisa bikin kita melek. Caranya? Iya, kita minum setengah cangkir kopi, kita ambil bubuknya, kita masukin ke mata kita. Langsung Kang, seketika mata kita buta. Tetangga langsung ngomong dia, habis naik motor kelilipan. Interupsi, Meng. Posko, Meng. Bener, itu dia bisa awet kelihatan. Kenapa nyata? Kelihatan kopinya kan nggak dicampur gula. Pakai apa? Formalin. Oh, biar awet. Jadi banyak sekali Kang Denny manfaat dari kopi itu sendiri. Dan kopi juga sekarang baru-baru ini baru saja diteliti oleh para peneliti, kopi juga dapat melangsingkan tubuh. Hanya dalam sekejap tubuh pun akan cepat langsing. Iya. Jadi caranya mudah sekali, cukup minum kopi di pagi hari, cukup setengah cangkir aja. Iya. Lalu lari-lari kecil, cari warung. Lalu ambil sai itu bahasa Arabnya sai. sai. Muter-muter ya. Lari kecil lah ya. Lari kecil. Lari-lari kecil, lari-lari Kalau kecil. lari itu dia Usman nih Pak ya. Cukup lari-lari kecil, cari apotik, lalu bilang sama Mbak ada obat langsing nggak? Minum obat langsing, pulang ke rumah setelah minum kopi dijamin langsing. Lu nggak ada hubungannya sama kopi. Kopi hanya awalan aja. Larinya kan karena langsingnya karena Tapi sebelumnya minum apa? minum kopi. Iya kan? Berarti kopi terbukti bisa melangsingkan tubuh. Kalau minum kopi itu juga harus dengan cara yang benar. Karena minum kopi dengan cara yang keliru akan mengakibatkan satu penyakit. Jadi pernah kebetulan kan memang karena suamiku dokter ya sekaligus pengusaha. Jadi pernah ada pasien yang memang datang. Jadi cerita, "Dok, ini kenapa ya, Dok? Setiap kali minum kopi, mata kanan saya tuh selalu sakit." Nah, ternyata Suaminya pakai topeng. Kok topeng? Terus panggil dok. Bukan. dokter. Dokter. Suaminya dokter tapi Dokter. sekaligus pengusaha ya. Pengusaha itu kiong. Kiong. Iya. Kirain pakai kedok, panggilnya dok. Bukan pakai kedok, dokter gitu. Jadi setelah suamiku teliti, oh mungkin Bapak nanti setelah dari sini kalau minum kopi tolong sendoknya dilepas dulu. Jadi ternyata pasien itu kalau minum kopi si sendoknya masih ada, terus nyangkut gitu Pak. Ya iyalah itu dilepas dulu dong. Iya kan harus dikasih tahu kan? Iya. Karena ada yang kayak gitu, ayah mati Bahaya. kecolok sakit. Itu bahaya. Aura aja di jalanan Pak Iya. sedotin. Sekalian. Gara-gara Udah, sendok. sekarang Iya. waktunya kita minum kopi dulu. Kita ngopi dulu. Ya, yuk. Anda tahu Johann Sebastian Bach? Tahu. Siapa itu? Dia komposer. Nggak dijawab salah. Iya, Pak. Salah. Coba. So give me call the MTV history. I sense of my son going blind and I'm ready virtually. Sociability is hard enough for me. Take me away from this big bad world and agree to marry me. We'll make it all over again. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa. Kita lanjutkan lagi. Kita masih membicarakan mengenai nikmatnya waktu ngopi. Sekarang saya mau ke Cak Lontong. Saya akan buka dengan peribahasa seperti biasa, Pak. Masalah lagi. Jangan underestimate dong.
Buah jatuh tidak jauh kok. Peribahasa. Lu pantun, Nah. pepatah, apa lu ngasih tahu orang? Ini peribahasa, Meng. Bahasa. Tapi lu Buah ngasih tahu orang. jatuh. Buah jatuh tidak jauh kok. Buah jatuh tidak jauh Tidak dari Dari pohon. Nah, ya, kan itu berarti tidak jauh kok. Ini kenapa sih saya setiap peribahasa mesti bermasalah padahal simpel loh ini. Simple. Enggak simpel. Lu tuh terlalu ini suka apa? Ada yang dikurangin, ditambah-tambah. Oh, udah, saya ganti deh. Orang buah jatuh aja di masalah ini buahnya aja nggak Itu apa-apa. koknya itu loh. Buah jatuh tidak jauh kok. Kok lu kesannya. Udah, saya Kamu di ganti. situ kok. Kamu di situ kok. Waktu itu. Kok, toleh. Waktu itu di situ di dekat pohon kok. Itu kok. Kok. Pokoknya dulu nih. Udah, saya Ini ganti. lagi ngobrol sama calon tuh sempet kan nanyain Cenlong. Iya dia pakai kok nanya. Ya udah, Udah, saya ganti. Ya. Ini kadang-kadang susah. Oke, peribahasa yang lain deh. Berat sama dipikul ringan Nah. mana? Nanya kan? Itu nanya. Hah? Itu salah. Ringan dijinjing. Wah, itu udah tahu. Dia pertanyaan. Bahasa lu nggak usah nanya. Lah emang peribahasa, Meng. Lu mau berbahasa apa nyasar? Pakai Ini nasa saya ganti segala. lagi deh peribahasanya. Nggak usah, langsung aja, Pak. Udah cukup. Udah nggak usah, cukup. Ya. Jadi langsung saya ngomong Ya. ya. Bicara masalah waktu ngopi. Nah. Yang nikmat ini berkaitan erat dengan angka ternyata. Angka. Nah, Dari ini mana? yang luput dari pengamatan kalian dan anda-anda semua. Ternyata yang menyatukan antara waktu dan ngopi itu di angka. Angka apa sih? Nih, kan saya- Iya makanya iya. Nih, Ya. kan Udah saya- nggak usah gitu lu. Udah kayak ini apa? Kayak orang apa penjahat licik gitu. Nggak usah Ini gitu. saya akan singkap nih. Ya, Apa kaitannya waktu dan ngopi? Kenapa ketemunya di angka? ya, Waktu itu sangat berkaitan erat dengan jam. ya. Jam itu untuk menunjukkan waktu berupa Angka. angka. Satu. Ngopi Ngopi. itu berkaitan dengan jumlah. Jumlah itu berkaitan dengan angka. Iya. Ya kan? Kalau Anda bawa ijazah, mau ngopi ijazah itu berapa kali? Ah, jumlah. Angka. Jadi ketemunya waktu dan ngopi itu di angka. Iya. Apalagi sih, Meng? Ah, gua kagak ngomong apa-apa. Ngomong Dia ke nyari-nyari nih, Pak. Iya. nih. saya ini penggemar dan penikmat sekaligus pecinta kopi. Ah, Pagi, minta siang, mulu, sore. Pak. Hah? Minta mulu sama orang. Kopinya minta. Nah pernah saya minta. Kalau nggak dikasih baru. Oh, ya minta berarti. Oh, sama ya? Ya. Saya pecinta kopi. Jadi pagi, Pagi? siang, sore, malam itu nggak pernah saya ngopi. Lo katanya lu pecinta kopi, tapi lu pagi, siang, malam itu lu nggak pernah ngopi gimana sih? Nggak pernah, saya hanya minum kopi. Yang ngopi tadi nggak pernah. Itu kan tugasnya orang fotokopi yang ngopi itu. Minum kopi. Makanya. Itu tuh lu selalu merubah-rubah. Itu tuh yang disebut dengan mengerak Kan pengertiannya saya lain. tadi sudah saya sebutkan ngopi Bapak itu juga udah berkaitan paham dengan begitu. jumlah. Masa aja nanya dia. Iya Makanya makanya sekarang ada di Bapak sebenarnya permasalahannya. masalahnya, Oh, Meng. kan? Begitu dia membicarakannya, itu kan didengar sama orang lain, Meng. Saya harus meluruskan. Lah iya maksudnya udah tahu dia jangan ditanya, liwatin aja Bapak belaga nggak lihat apa gimana gitu. Maunya Maksud juga saya gitu. Maunya juga gitu, tapi kan segede gitu. Meng, lu gede gitu, jebrak Tutupin gitu. aja me itu plastik yang tenda tetaruh Pak. Yang buat orang kawinan. Udah Pak, dengerin aja Pak. Dia ngomong Pak, dengerin aja. Kamu sekarang, ya. Nah makanya, Oh, ini saya bicara masalah kopi Nih. dulu ya. Ya. Sejarahnya ini panjang nih. Jangan hanya kita melihat kopi sekarang seperti ini, tapi ada ceritanya nih. Kopi itu sebenarnya termasuk buah apa? Buah kopi. Buah apa gimana sih? Loh, Anda dikasih tahu malah ngotot ya? Lo ngasih tahu apa kamu tuh gimana sih? Kopi itu termasuk buah. Iya. Biji Pak, biji apa? Buah, iya Ya buah. buah. Ini biar jelas ini saya pakai peribahasa lagi Gak gimana? usah, nggak ada peribahasa lagi. Peribahasa udah tutup. Ini udah malam nih. Ya, saya langsung ke sejarahnya aja ya. Ya. Ketika saya di Inggris,
Raja Inggris itu dulu melarang adanya kedai kopi. Bener, ini tahun Tulung 1600. Agung aja nyasar lo mau ke Inggris. Iya, kenapa Raja Inggris? Ya, saya waktu di Inggris itu Raja Melarang, Inggris dulu sempat iya. melarang yang namanya kedai kopi karena itu identik dengan pemberontak, tempat nongkrongnya pemberontak. Itu tahun 1675. Waktu saya di sana tuh. Hah? Dia udah lahir tuh, Pak. Udah tua dong, Pak. Dia fosil. Enggak, waktu maksudnya saya di perpustakaan baca bukunya itu tahun sini, buku itu menunjukkan tahun 1675. Iya. Raja Inggris melarang karena kopi kedai itu menjadi tempat perkumpulan para Pemberontak. Iya. Tapi Anda tahu Johann Sebastian Bach? Tahu. Siapa itu? Dia komposer. Nggak dijawab salah, Iya, dijawab Pak. salah. Coba kita kasih dua alternatif aja, Mungkin Pak. kenapa sih Coba Pak tanya sekali-kali? lagi calon tong. Ah, Coba tanya lagi. coba ini. Ya. Coba Anda tahu siapa itu Johann Sebastian Bach? Anda tahu? Tahu kan? Tahu. Anda? Nggak tahu. Nah, tolong Anda yang tahu kasih tahu ya, Kak. Dia nggak mau ngasih tahu kan? Kurang ajar. Masalah terus, Bar. Mau yang tahu, mau yang nggak tahu, pokoknya masalah. Wah, harusnya gimana dong ini mengatasi ini dia nih, Diemin Pak? aja, dia mau ngomong apa kita diemin, dia Eh. mau cerita apa kita diemin. Terus biar kira-kira bebusannya jam berapa? Gitu aja, Bar. Mau apa? Segala Johann Sebastian Sebastian Bach. Tapi masalahnya kalau Ketahuan tidak orang Medan pakai bah ya. Johann Sebastian Bach. Teruskan coba. Sudah Pak, saya lanjutkan aja deh. Iya lanjutkan. Kan gua ngomong barusan. Orang harusnya ngomong, udah Pak saya nggak mau lanjutkan. Gitu. Lah, dia orang harus sama kayak dia kayaknya Pak ya. Kita kan harus punya gaya sendiri-sendiri, Meng. Panci somai. Yang penting kan bisa buat ngerebus. Tahun 1732, Sebastian Bach itu di Leipzig. Itu dia udah bukan di Inggris nih. Kalau speak tuh ya. Jerman Timur. Dulu tuh Jerman Timur ya. Dulu ada Jerman Barat, nah ini timurnya. Jerman Timur ya. Jerman Timur. Dia membuat yang namanya cafe cantata. Cafe Cantata. Sudah jelas ya? Sama Jody itu berarti itu. Stefan Jody. Itu cantata takwa. Iya. Ini cafe cantata yang bikin Johann Sebastian Bach tadi. Udah paham ya? Lah, ya kenapa dia buat kayak gitu? Loh, yang buat dia kok tanya ke saya gimana sih? Iya ngapain kan harus tahu kita. Anda baca ketika saat itu kan harusnya menerangkan itu kenapa dia membuat seperti itu untuk berkumpulnya para musisi atau apa gitu kan? Meng, ya kan? Ditanya sama dia saya. Udah suruh ngelewatin nggak percaya juga kan? Ini saya jawab nih. Awas kalau sampai saya kesel. Gue yang kesel dong harusnya. Lu sana kayak nerangin diri lu di pojok dah. Lah yang tanya Pak Orang Denny. juga yang pengen ngomong nih, bukan lu aja. Lah Pak Denny yang nanya. Kamu bisa jelasin pertanyaannya tadi? Nanya juga pura-pura, kesian sama lu. Aku kan bisa jawabnya juga pura-pura. Jadi gimana nih Pak nih? Ya, terusin dulu ya. Terus. Kemudian tahun 77 itu ada Raja Jerman. Jerman dulu kan namanya Prusia. Pakai R. Iya Prusia. Kalau sekarang kan Rusia pakai P dulu. Ini Prusia pakai R. Nah, diemin. Nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Nggak usah kita Udah Pak, tenang Pak. Ini kan Jerman. Udah Pak, ya. Enak Bapak. Pak, ini saya nggak enak nih gara-gara Komeng Bapak berantem sama Akbar nih. Loh gimana? Lu yang ngadu-ngadu lu. Udah saya langsung survei aja deh Pak. Ya survei. Saya digangguin mulu, saya langsung survei. Ya. Jadi Pak, sebelum dan sesudah minum kopi itu ternyata bisa dibedakan Pak. Diamin. Komeng jangan didengerin, diamin. Bukan gue, dia. Gue mah benar. Bar, jangan sampai saya berantem sama Komeng nih gara-gara Pak Denny. Gara-gara gua sekarang. Ya, terus. Jadi ribet. Sebelum dan sesudah minum kopi bisa dibedakan. Bedanya di mana? Nah, itu kalimat nanya tuh. Diemin. Bentar, Pak, dipaskan lagi kalimatnya. Ayo mana kalimatnya? Sempre grande ragazzo mutoce parlare cosa irrelevante. Oh. Gilole.
sebelum dan sesudah minum kopi bisa dibedakan. Bedanya di mana? Nah, itu kalimat nanya tuh. Diemin. Bentar, Pak, dipaskan lagi kalimatnya. Ayo mana kalimatnya? Penasaran Bang Komeng? Penasaran gimana? Penasaran lu? Siapa sih? Roma Irama? Jadi gue yang salah ntar gara-gara Ini ini kita berantem lagi. Kalimat tanya apa kalimat jawab itu tadi, Pak? Mana? Jadi sebelum dan sesudah minum kopi itu bisa dibedakan. Oh, informasi Bedanya di sekarang. mana? Tuh. Nah, ini pertanyaan, bedanya di mana? Nah, udah diemin. Ya kan? Mau Iya. beda, mau kagak urusan dia ada Pak. Bedanya ternyata di sebelum dan sesudah. Nah, Karena minum kopinya sama. ini kan kita nggak nanya, kita nggak nanya. Dia Lo percuma. Dia nggak ditanya nih, tetap aja informasi dari dia tuh keselin. Lah iya Pak. Bedanya tuh. Bedanya di mana? Nah, Ya, udah diemin. bedanya itu di sesudah dan sebelum. Kang Denny. Kita udah tahu begitu, udah diemin aja. Biarin dia ngomong sendiri. Seolah-olah kita ada urusan lain gitu Pak. Kang Denny. Jangan dikira nggak ada urusan Pak, juga. Interupsi. Coba. Iya. Silakan lo. Silakan jaga apa, Pak Roro. Nah, saya Interupsi. dulu deh, saya dulu. Enggak, Gimana? lu Saya lagi. dulu. Lu yang diinstruksi ini. Oh, Interupsi. Iya. Percaya atau tidak, Iya. apa yang diucapkan Calon Tong ada di buku yang saya baca. Wih, ada Dia ya? tuh nggak asal. tuh. Oh. Memang tampak seperti yang asal. Coba di Oh, bukunya Jadi Yang di dari buku, Itali tadi. yang ya, Itali. buku yang dari Oh, Itali, oh. karangan Leonardo di Cappuccino. Iya. Ya, jadi apa yang dibilang oleh Cak Lontong itu benar adanya. Ya, jadi dalam bahasa Italia begini, nanti Ya. saya terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Se sempre grande ragazzo mutoce parlare cosa irrelevante. Oh. Ah, gilole. Artinya apa tuh? Artinya, Artinya. there is always big dumb guy who talk unimportant thing. Oh. Dalam setiap tempat nongkrong akan selalu ada seorang orang yang gede besar. dan Ya. bodoh ngomong yang nggak penting. Iya betul banget tuh. Kebetulan dia yang paling gede di sini. Permette di butarlo con cafe. Oh. Artinya, Iya. yuk kita siram dia pakai kopi. Oh gitu. Tuh. Oh, ayo ngomong lagi lo. Itu halaman berikutnya dibaca dong. Emang punya bukunya? Apa? Drungometo. Apa artinya apa? Bukan saya. Dukumeto lo. Ini dari tadi coba saya pengen tahu. Anda tahu Apa, nggak Pak? cara membuat kopi yang baik itu seperti apa? Pak, kalau Ya. masalah kopi jelas saya ini nggak ada duanya, Pak. Iya. Ini mohon maaf, saya Ya bukan iya satu sama- aja udah ngeselin, kalau dua apa lagi lo? Ah, itu dia kuncinya. Jadi begini, Pak. Apalagi kopi yang di depan saya ini, Pak. Iya. Sama di samping-samping ini. Iya. Di meja-meja itu juga ada. Iya. Meja tuan Bapak Ya ada. udah tahu. Ada semua Pak, ya. Ayo. Bapak tanya lagi Langsung dong. matiin aja kayak kapanin, iya. tau udah kapanin. Meng, jangan diganggu, Meng. Cara minum kopi yang baik itu seperti apa? Nah, ini, Pak. Ada 3 tahap yang penting, Pak. Ya. Yang pertama, ini Torabika ini dibuat sepenuh hati, Pak. Dari biji kopi berkualitas yang jelas kopinya itu matang, utuh, dan juga padat. Oh. Ya. Betul. Tuh, Ada di buku saya. di buku Ada di dia buku juga Anda. ada. Ada di buku si Cafe Bevande del Cielo. Kopi minuman dari surga, ya. Saya buka di halaman 136. Yang membuat kopi begitu nikmat. Ya, selain yang pertama adalah biji kopinya berkualitas ya. Betul, kualitas utuh dan padat. Nah, per aroma migliore processo di tostatura e cosa importante. Oh. For better aroma, roasting process is important thing. Jadi untuk aroma, karena ingat kenikmatan itu bukan hanya dari rasa tapi juga dari aroma, penciuman. Iya. Ya, untuk aroma yang optimal, proses roasting, kan kopi di roasting dulu ya, disangrai kalau dalam bahasa Sunda Iya. ya, harus dilakukan dengan dalam waktu dan suhu yang tepat. Ya, karena roasting itu adalah sebuah proses seni dan teknologi. Nah, Torabika nih suhu dan waktunya tepat dan juga paduan seni dan teknologi pada saat roastingnya nih. Oh. Nah, jadi penting.
Oh, silakan dicium. Apalagi pas baru diseduh. Iya. Enak banget. Betul. Saya juga perlu tambahkan, Pak. Ya, Pak Jarwo silakan. Kenapa Torabika itu pas untuk pecinta kopi? Kenapa Pak? Karena Torabika itu diracik dengan melalui 3 proses yang tadi disebutkan tadi itu, Pak. Diracik dengan sepenuh hati demi kepuasan pencinta kopi. Itu Torabika. Iya. Pak. Ya. Saya tahu kopi Torabika, Pak. Iya. Kopi Torabika. Koknya apa? Kondisi apapun pas aja kalau minumnya dengan kopi Torabika. Pi. Pikiran jadi plong kalau habis minum kopi Torabika. Oh. Toknya tok. Tokoh siapa aja pasti mengenal kopi Torabika. Oh. Ra. Rasanya, wah, udah ngalahin kopi yang lain deh, Pak. Bi. Biasanya, Iya. kalau yang mau minum kopi, silakan, tapi harus Torabika, Pak. Iya sih. Kak. Kapan nih kira-kira nih anggota ILK diajak main iklannya, Pak? Pertanyaan yang bagus. Iya, pas banget itu, benar-benar. Iya. Daripada gini-gini terus ya, sekali-sekali udah aja langsung jadi bintang iklannya. Silakan Ronald coba. Pak, tapi saya tutup survei saya dulu dengan peribahasa. Aduh, ini bermasalah, Ca lu bermasalah. Tinggal nutup aja loh, Pak. Ya. Nggak usah deh daripada bermasalah. Ya udah tutup deh. Enggak, nanti bermasalah. Tapi janji nggak bermasalah peribahasanya. Janji lah, Pak. Anda bertanggung jawab ya terhadap peribahasa. Iya, janji. Ya udah, silakan peribahasa. Makanya nggak usah. Kita udah nungguin nih, Mas. Ayo dong, peribahasa lagi. Tuh, Mau, Pak. saya mau. Dia masih nafsu, Pak. Kasih buat dia dong kalau gitu. Jadi begini ya. 2, 3, 4 kali dayung direngkuh, 1 pulau terlampaui. 1, 2. Udah biarin, Pak. Kebalik. Bingung kan, Pak? Jadi bingung kan, Pak? Jangan dibenerin, jangan ada yang benerin, Pak. Ini anak gue tuh Bagus banget loh. Oh, ini tahu, Pak. Meng, takutnya Sekali anak-anak dayung. nanti salah, Meng. Dikira itu yang bener Iya, nanti. nanti salah di itu tuh makanya. Harus dibenerin kalau begitu. Emang yang bener gimana? Yang bener Sekali sekali dayung, dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Itu buat kita, Pak. Pak, itu Kalau kan buat kalau... lagi, Pak. Iya. Sekali dayung, muka dia kayak gayung. Jadi sekali, maksudnya Sekali satu kali dayung. kita lakukan, Iya. kita bisa mendapatkan hasil beberapa kali gitu. Itu artinya. Lah dalam ya ini 2, 3, 4 kali merengkuh dayung, Iya. Ya. 1 pulau terlampaui. Ini mundur, Pak, soalnya, Pak. Susah loh. Lu salah sendiri, gua kan gak tahu lu maju atau mundur. Lu pakai mundur sih. Makanya tanya dulu, Alah. jangan buru disalahin. Ini masalahnya jarang juga gua lihat ada perahu mundur. Lu ada nggak perahu mundur atret? Nggak ada. Persnelengnya di mana kalau mundur? Orang pakai dayung personeleng gimana? Saya mau tanya Ronald, kalau ngopi enak sendirian, rame-rame, apa kebiasaannya Oke, kalau Ronald? saya kasih tips. Iya. Ada 5 tips cara menikmati kopi yang lebih nikmat. Iya. Diambil dari buku karangan Leonardo di Cappuccino ini. Ah, iya betul. Mohon maaf ini bahasa Italia. Ya. Mohon maaf nih. Ya, mohon maaf ya. Yang pertama, kalau pengen minum kopi lebih nikmat, beres peso al dosaggio cilico. Aku rapopo. Ya. Beres peso al dosaggio cilico. Minum lebih sering dalam dosis cilik. Oh, udah kecil. Kecil. maksudnya. Cilico. Cili bukan cabe. Bahasa Itali itu. Ciliko tuh Tanah bahasa. Jawa, Ujang. Apa cilik? Sebetulnya kan bahasa dunia ini kan sebetulnya satu dulunya ya. Jadi kalau pengen minum kopi lebih nikmat, minum lebih sering, dosisnya lebih sedikit. Itu jangan langsung yang gede, yang banyak. Gitu kan ya. Beres peso, aldo saggio, cilico. Cilico. Yang kedua, Yang cara kedua. menikmati kopi supaya lebih nikmat. Se volete bere un caffè, tongaroko. Jika kita ingin lebih nikmat menikmati kopi, jangan sambil merokok. Kan katanya ya, oh enak di kafe ngopi sambil ngerokok. Salah. Asap rokok akan merusak rasa kopi. Ya, dan akan mengurangi daya tahan si kafeinnya. Lagi susah juga, Pak. Ada rokok di mulut, ini kopi mau didorong. Rokoknya kalian. Mesti taruh dulu kali, Pak, gitu. Iya. Ya, Pak, ya. Simpan dulu. Ya teratur lah pokoknya. Ya. Ya jadi ngopi-ngopi aja, konsentrasi fokus. Nah, yang ketiga nih. Meglio
sesi beve, cafe dopo, daharo baso. Artinya apa itu? Emeglio sesi beve cafe, dopo, Iya. daharo baso. Lebih baik kalau mau minum kopi, makan baso. Artinya, isi perut dulu sebelum minum kopi. Oh gitu. Yang keempat? Yang keempat, serupute cafe. Putih. Mulai agak curiga ya Dengerin Mas. dulu dong. Interupsi ini Iya, benar interupsi, nggak Kang. bahasanya ini? Kang, kayak tadi ini kan nggak ada yang bisa bahasa Itali, Kang. Cek kita dibohongin gimana, Kang? Iya. Masa saya bohong, ini bukunya ada. Masa suruh putih? Dengerin dulu. Ini ada nih. Suruh Ini apa putih. nih kalau misalnya? Garo-garo, kofino, nini aing ditabrako kubemo. Itu apa tuh? Tuh, Artinya? artiin, Kang. Itu Bahasanya mulai. nggak ada itu bahasa bahasa Itali Ah ini begitu. garo-garo ngopino, nini aing ditabrako kubemo. Nggak, ini serius ini. Gengsi ya, nini ditabrak kubemo. Masa gengsi aing. Ya. Yang keempat, tips menikmati kopi. Iya. Serupute cafe, molore, Waduh, agiungere, ekstra tenage. lagi. Dengan kita minum kopi, kita mendapatkan. Nah, setelah kita Ya. minum kopi, Ya. cobalah molore. Oh tidur. Tidur. Ya. 15 sampai 20 menit untuk mendapatkan ekstra tenaga. Oh istirahat tenaga Lagunya tuh Pak, tambahan. molore. Nah, Polare, itu polare. oaeo. Jadi kenapa jadi polare kan bukan bahasa Italia Bukan, itu. Iya. molore, tidur. Molore kalau Jadi itu kalau misalnya polare. kita merasa udah capek badan, minum kopi, Iya. tidurin 15 sampai 20 menit, nanti akan tenaga yang baru muncul. Kenapa 15 sampai 20 menit? Karena itu adalah waktu minimal kopi menunjukkan khasiatnya. 15 sampai 20 menit. Nggak akan instan juga. Iya. Tunggu 15-20 menit. Waktunya. Daripada kita kerja, mending tiduran dulu 15-10 menit. Habis itu lebih segar dari biasanya. Dan yang terakhir, cara menikmati kopi supaya lebih nikmat. Tadi pertanyaannya kan, Ya. sendirian atau rame-rame gitu Nah, kan? enakan gimana tuh? Bere kafe, sendokir aja. Minum kopi lebih enak sendirian. Nikmati rasanya, aromanya, teksturnya. Apakah bold atau crisp? Ya, apakah full body atau apa gitu? Nikmati sendirian sambil merem. Iya. Karena ketika satu indera ditutup, indera lain akan lebih tajam. Baru terasa nikmatnya seperti apa itu kopi. Bere kafe, sendokir aja. Nikmati kopi Torabika. Oke. Itu Ya. tuh. Terima kasih. Saya mau tanya sama Pak Jarwo. Masih ada waktu nih, Pak. Ada Pak Jarwo. Gimana kalau kita Pak break Jarwo. dulu? Oke. Kalau gitu kita Udah tahu dulu. break dulu. Kita ILK bersama Torabika akan kembali setelah yang satu ini. Nih, tar dulu nih Pak, nih, tanggung nih Pak nih. Ayo, kopi-kopi apa yang bingungin? Apa? Kopi yang bingungin. Salah. Belum jawab. Jawab dia. Kembali lagi di ILK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa. Kita lanjutkan sebelum ke Pak Jarwo, saya ke Janita Janet dulu. Gimana Ya, mengenai Kang. kopi? Iya. Apa yang kamu nikmati dari kopi? Enaknya sendiri atau bersama-sama? Oh, tadi kan saya mendengar mungkin itu pendapat dari Kang Ronald ya. Iya. Tadi katanya lebih enak sendirian. Kalau saya sih, aduh, lebih enak rame-rame ya. Kalau sendirian tuh identik dengan antara ada dua kemungkinan, Kang. Nah, Dia nggak punya sahabat Iya. atau dia nggak punya pacar gitu kan. Kalau saya biasa kalau di rumah tuh Rame-rame. rame-rame. Kadang-kadang ngajak warga sekampung buat ngopi-ngopi di rumah. Lu ngopi apa tawuran? enggak. Iya kan buat Emang rumahnya pos hansip. Makanya ngumpul di situ. jadi biar ada keakraban dan kebersamaan di situ. Sampai saking saya terinspirasi biar ngopi itu menambah keakraban dan kehangatan antar warga. Warganya. Saya sampai bikin kolam kopi di rumah. Wih. Gitu. Kolam kopi, Iya, iya, kolam kopi. iya. Jadi biar mereka Iya. sambil mungkin mau renang sambil Iya. minum kopi kan ada istilahnya ya, sambil menyelam Menyelam minum kopi. itu Iya. ada istilahnya. Nah, ini Jadi, benar, Cak. Lu suka benar. ngaco.
Dia menyelam minum kopi dia. Bener apanya sambil Meng, kamu nggak protes di peribahasanya salah. Benar kan ya? Tahu emang Kan gua teman lo. Dia bikin apa? Dia bikin kolam kopi dulu. Berarti Iya. kalau dia menyelam minum kopi benar Oke, karena dia coba udah ada kalau kolam kopinya. sekarang saya misalnya saya peribahasa kalau gitu. Iya, sok enggak. Tak larikah gunung dikejar? Enggak. Nanya. Nggak pakai K? Enggak. Oke. Tak lari gunung dikejar. Itu. Tak lari gunung dikejar kenapa? Nanya sih dia ya. Aneh. Peribahasa lu tuh aneh. Aneh ya? Lanjutkan, Yang aneh, benar aneh. tuh yang saya, yang tadi sambil Nah, menyelam minum kopi. Dia gitu. buat dulu kolam kopinya, setelah itu baru dia buat peribahasanya jadi Betul. nyambung. Terus ada juga yang peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air kopi. Itu kan enak. Air Itu susu ada. dibalas air Pak, kopi. Bapak bisa bayangin nggak Pak kolam kopi? Kalau orang biasanya, ini di waktunya dikuras nih, udah mulai butek gitu kan? Kan dia lain, ini waktunya dikuras nih, udah mulai bening. Iya kan kolam kopi. Benar. Kan nggak enak. Tapi saya nggak mau Pak nyobain kolam kopi dia. Kenapa? Ntar kalau nyelam di gelasnya hilang Pak. Udah kelihatan, ngumpet. Jangan salah loh Kang, karena salah satu manfaat dari kopi itu adalah bisa memutihkan kulit. Jangan salah. Berarti Saya lo kurang minum kopi, Bar. Masa caranya gimana? Caranya kalau aku sih biasa seminggu 4 kali lah luluran dengan kopi itu bagus banget. Oh, luluran dengan kopi bisa. Bagus Iya, bisa. gitu. Luluran. Jadi mungkin salah satu inspirasi buat Anda. Interupsi, mohon maaf. Kalau buat Pak Akbar ada yang lebih cepat lagi. Kalau kamu seminggu 4 kali. Iya. Pakai kopi biar lebih putih kan? Iya. Sandingin aja sama kopi pasti putihan dia. Oke, Gading gimana Gading? Kang Denny kalau saya sukanya ngopi rame-rame. Rame-rame. Nyari teman sambil bergaul. Cuman kalau anak-anak ABG sekarang tuh kayaknya pada nggak suka ngopi. Alasannya kenapa tuh anak? Kelihatan banget pada sukanya ngondek nggak ngopi. Oh iya, benar. Jadi Penyakit jadi dia, Pak. iya kopi saya termasuk orang yang suka kopi. Makanya senang banget diundang ke sini. Tapi kopi yang paling enak itu adalah kopi Lee Giselle jadi istri saya. Hah? Oh dia yang buat ya? Hah? Iya dia yang buat kan berarti kan? Iya. Bukan, kopi apa yang enak kata dia? Kopi Lee Giselle jadi istri saya. Itu Oh. enak Kau banget. pilih Giza Kau jadi pilih. istri saya. Saya yang tahu. Apa ini? Dia tuh kopi Lee tadi tuh. Orang ngomong apa kelapaan cemon menyampur aja. Dia kan ngomong dia bingung tebak. Saya yang tahu. Tahu apa? Oh, saya kasih tahu. Nanti jadi semua tahu dong, bukan cuma saya. Jadi Terusin, kopi Sekarang oke, calon tong saya sekarang mau nanya sama calon tong. apanya? Kopi apa yang hitam, kopi hitam apa ayo? Kopi apa yang hitam? Kopi hitam apa ayo? Ayo. Iya. Ayo. Sekarang saya mau tanya sama Komeng. Meng, kalau kopi yang agak ada putih-putihnya itu kopi apa? Kopi susu. Kopi susu betul. Iya. Betul. Kopi susu. Nah, sekarang kopi yang hitam apa ayo? Ayo. Iya. Aku suka itu. Kopi hitam. Lu Pak. nebak. Ini lama-lama Pak Komeng, Bapak, Gading Martin sama Akbar bisa berantem sama saya nih. Udah. Kalau itu sih udah. Oh, udah ya. Saya tanya sama Pak Jarwo. Nih, tar dulu nih Pak, nih tanggung nih Pak nih. Ayo, kopi-kopi apa yang bingungin? Apa? Kopi yang bingungin. Salah. Belum jawab. Jawab dia. Nih, jawabannya mau tahu. Apa? Kopi kuncak lontong. Kopi. Kang, kopi apa yang ada di belakangnya Akbar? Kau pikir kamu ya? Salah. Siap. Kopi apa yang ada di belakangnya Akbar? Kopi. Tak tuh Bar, dikit Bar. Rambut. Kopi apa yang bisa nyiram? Pak, saya punya Pak. Merah. Tadi dulu. Ini lagi Belum dijawab. Ini belum dijawab. Tadi dulu. Nyerah. Nyerah. Mau pertanyaannya apa? Nyerah. Dua-duanya. Tuh kan kelihatan. Jawabannya apa itu? Kopi Apa, apa? Pak? Tadi kopi apa? Kopi apa yang apa tadi? Kopi Bisa apa nyiram. dia diangkat terus diludahin Pak. Nyiram Pak. Mau Dia nyiram. Pak, udah habis nggak ada tebak-tebakannya Pak? Habis ya? habis. Pak, ini nih. Tebakan dulu. Pak, kopi apa yang habis? Habis. Ya kopi habis itu. Oh, kan. ya sudah. Ya. Silakan Pak Jarwo. Kopi apa? Pak Jarwo. Kopi apa yang disukai sama anak-anak? Ayo. Nyerah.
Kopi saya bunda. Topi Pak, topi itu. Oh, helm. Jadi begini Pak, dalam kopi hitam bisa tercipta karya-karya putih. Maaf Pak, kamera saya terhalang Pak. Oh iya iya. maaf ya. Lu norak banget sih. Oke. Kan kamera banyak. Ini sebuah pesan yang sangat luar biasa nih Pak. Iya betul itu. Dalam itu. Dalam kopi hitam bisa tercipta karya-karya putih. Putih. Dalam kepahitan kopi bisa memaniskan hidup. Dan dalam kehangatan kopi ada kesejukan jiwa. Cie, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Manis sekali. Maksudnya kopi baru itu Pak Jarwo? Apa? Itu tadi kopi baru. Mau buka? Bukan. Itu tadi yang diomongin. Astagfirullah. Itu sebuah kalimat bijak. Kalimat bijak, Meng. Itu Kalimat tuh. bijak. Buat? Ya buat Ya kita buat semua. orang-orang dong. Pemirsa di rumah. Jadi dari Bali yang itu yang kata-kata Kan pertamanya tentu tuh. semua orang mau Pak. Kata-kata pertamanya di balik yang namanya kopi hitam itu bisa tercipta karya-karya yang putih. Jadi karya-karya yang bisa diciptakan dengan hanya minum kopi, seperti itu kita timbul inspirasi yang Betul. bagus. Ya, begitu. Begitu. Ya. Lanjutkan lagi Pak Jarwo. Udah? Belum baru ngomong. Oh ya udah ngomong. Nah, jadi begini Pak, bahwa kopi itu adalah minuman yang paling populer di antara minuman yang lainnya. Misalnya bahwa kopi itu bisa merekatkan persahabatan. Misalnya saya sama Bapak nih. Ya, kita minum kopi. Pak Denny, Ya. ngopi yuk. Ya, benar. Nggak Ayo. ada istilah lain kalau ada yang minum susu. Iya. Nyusu yuk, nggak ada. Nggak enak. Benar ya. Jadi ada yang mengatakan minum kopi itu pagi ada yang enak bilang, ada yang siang bilang enak, ada Iya. yang malam enak. Sebenarnya minum kopi yang enak itu tergantung dia kapan bangun tidurnya, schedule bangun tidurnya. Kalau misalnya dia bangun tidur siang, dia minum kopi pagi tidak enak. Iya. Kalau misalnya dia bangun malam, pasti dia minum kopi siang tidak enak, Pak. Tapi apakah yang setiap bangun itu harus dikasih kopi Pak? Enggak usah dong, Meng. Nggak mesti kan Pak? Enggak mesti. Nggak mesti Pak Jarwo. Torabika, kapanpun diminumnya pasti enak, Pak. Oh, gila. Menurut Pak Jarwo, kopi bisa kapan saja? Ya. Iya. Oh belum tentu. Loh kok belum tentu? Kalau bulan puasa siang-siang tabokin gitu. Iya. Un oldo, anggero, pronto modaro. Oh. Pronto modaro. Cepat mati. Jangan marah-marah. No problemo. Menurut Pak Jarwo, kopi bisa kapan saja? Ya. Iya. Oh belum tentu. Loh kok belum tentu? Kalau bulan puasa siang-siang tabokin gitu. Iya. Kalau puasa beda ya. Kalau puasa, Puasa kan beda, namanya beda, puasa, Meng. Meng. Kita nggak ngomongin bulan Ramadan. Iya. Kapan aja maksudnya atau pagi. Ah, Pagi itu itu bisa bisa pas dinikmati. sahur. Bisa. Ini keluarga Pak Jarwo itu suka dengan ini kopi. Betul, Pak. Saya waktu lagi mandi begitu, Pak. Pembantu saya si Soleh itu, Pak. Lagi Pembantu mandi. Soleh, Pak. Biar. Ya kenapa pembantu-pembantu saya? Pak Jarwo mau mandi? Iya. Iya nih mau udah Jangan lagi mandi, udah panjang pula ceritanya. Jangan lama-lama, saya juga mau mandi. Kenapa ikut-ikutan? Rumah-rumah saya. Yang punya urusan dong Pak Jarwo doang, saya juga punya urusan. Paling awas, nggak kelihatan tuh. Oh iya. Lupa. Sebentar, interupsi sebentar. Ngalingin Pak aja. Jarwo. Iya. Kenapa, Ronald? Pak Jarwo, ini ada di buku nih Pak Jarwo, ya. Ada. Un oldo, anggero, pronto modaro. Oh. Kalau sudah usia lanjut jangan sering marah-marah, cepat mati katanya. Pronto modaro, cepat mati. Jangan suka marah-marah. No problemo. Terus udah mandi nih. Si Soleh tuh tadi ngapain sih? Lagi enak-enaknya mandi, si Soleh teriak Pak dari luar. Pak Jarwo, mau ngopi nggak? Kata dia. Oh iya leh, saya mau ngopi. Taruh aja kopinya di meja. Saya sabunan, Iya. saya guyuran pakai shower. Bersih-bersih ya. Bla bla sambil nyanyi-nyanyi tuh Pak. Kopi Torabika. Pak, ini Pak, saya mohon maaf ini Pak, daripada terus berantem, saya izin. Kemana?
Saya nyari Soleh, saya bawa sini buat saksi, Pak. Iya. Ya? Boleh. Biar nggak berantem nih, saya cari Soleh aja. Lagian ada lu nggak ada lu berisik. Oke. Nah, nyari Soleh biar nggak berantem mulu. Pak, Barni mau kemana? Nah, terusin mandinya. Ih, malu pegangin lah. Jadi saya panggil Soleh. Ya udah sana. Panggil Soleh dah. Terus? Soleh sini. Mana kopi Bapak? Kata Siti. Kata saya. Kan saya yang nanya, Vega. Iya. Lah itu, Pak. Mana? Lah itu, Pak. Kan kata Bapak tadi kopinya taruh aja di atas meja. Nah itu pegang aja meja ini basah tuh, Pak. Jadi kopinya dituangin di meja, saya suruh ngejilatin, Pak. Kurang aja si Soleh itu. Terus Bapak lakuin? Ya enggak dong, emang saya kucing. Oh, mesti mejanya miringin dulu, masukin lagi ke gelas, baru Bapak minum ya. Ya jorok dong. Udah kotor, Neng. Dia Jadi gimana bayinya, Pak? Ya saya lap, saya bersihin. Pakai handuk. Bikin yang baru lagi. Pakai handuknya. Enggak dong, handuk masa buat ngelapin kopi. Pakai kain lap ya? Ya Pakai kain lap gitu kan? Ya pakai lap dong. Peres baru masukin gelas Bapak minum gitu kan? Astaga, itunya mejanya saya gergaji, saya jilatin deh tuh. Nah, itu lebih enak, Pak. Oke, Kang Maman, Notulen, silahkan. Kebiasaan kopi dimulai di Afrika, ditemukan oleh orang Ethiopia 800 sebelum Masehi, dan di Indonesia dimulai abad ke-16. Fakta ilmiah membuktikan bahwa kopi itu punya banyak keuntungan. Seperti yang diucapkan Ronald, Pak Komeng, Vega, bahwa orang Ethiopia misalnya percaya khasiat ramuan kopi mampu meningkatkan energi dalam tubuh bagi mereka yang mengkonsumsinya. Fakta ilmiah dari hasil riset di Finlandia menyebutkan bagi mereka yang mengkonsumsi 2 cangkir kopi per harinya memiliki risiko terserang penyakit jantung 20% lebih rendah ketimbang mereka yang tidak mengkonsumsi kopi. Jadi tetap dengan porsi yang sesuai. Nah, dalam kopi hitam tercipta karya putih, begitu kata Mas Jarwo. Masih ingat kisah pria yang sedang duduk di bawah pohon lalu kejatuhan apel? Newton. Apa kaitannya Newton dengan kopi? Ternyata Newton adalah seorang penggila kopi yang hobi nongkrong sambil berdiskusi ilmiah bersama para ilmuwan. Dan di sanalah mereka membicarakan gravitasi dan teori matematis yang lainnya. Jadi dimulai dari kajian tingkat kedai kopi dan tentunya dengan segelas kopi yang memacu daya pikir sehingga lahirlah teori besar. Ada satu lagi tokoh yang kalimatnya sangat terkenal. Saya tidak setuju dengan apa yang kamu ucapkan, tapi saya akan bela mati-matian hakmu untuk mengucapkan itu. Voltaire, tokoh kebebasan di Prancis. Dia adalah seorang penyuka kopi. Bahkan sehari dia bisa minum 40 cangkir kopi. Pemikiran-pemikirannya lah yang memicu lahirnya revolusi Prancis. Dia berkenalan dengan Thomas Jefferson yang jadi presiden Amerika, juga Benjamin Franklin yang ternyata adalah penggila kopi. Jadi kopi dan ngopi bersama lalu berdiskusi hingga lahir temuan teori besar, pemikiran, dan gerakan besar telah menjadi bagian dari sejarah dunia. Kopi adalah kehidupan itu sendiri. Kita merasakan indah dan nikmatnya cinta karena kita tahu dan merasakan perih dan pahitnya bila diputuskan. Tapi kita rata-rata tidak pernah berhenti untuk mengulang jatuh cinta. Sebagai halnya menyeruput kopi. Kita tahu mencecap pahitnya kopi meski sudah kita beri gula atau susu, tapi kita terus mengulang mencecapnya. Kehidupan, kopi dan ngopi telah menjadi satu kesatuan, sehingga D. Lestari mengatakan, pegang tanganku tapi jangan terlalu erat, karena aku ingin seiring dan bukan digiring. Kopi seperti halnya cinta, tak memaksa untuk dicecap, tapi kita bisa ketagihan, meski kita sadar ada rasa pahit di dalamnya. Bukankah kesempurnaan kopi itu karena rasa pahitnya? Dan sebagaimana sang putih, kopi yang pahit dan berwarna hitam itu juga membawa pesan bahwa hitam pun bisa menjadi sahabat sejati, teman seiring dalam mengarungi kehidupan. Nikmatnya rasa, indahnya keberagaman. Selamat minum kopi, selamat menyusuri kehidupan, manis maupun pahit. Iya, terima kasih Kang Maman. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan dari UIN Jakarta. UIN Jakarta, terima kasih. Saya berharap sih moga-moga Anda menikmati kopi sama seperti saya. Jadi namanya kesempatan menikmati kopi menjadi istimewa bila Anda bersama keluarga dan rekan kerja atau sahabat setia. Pasti rasanya akan berbeda. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamatkan keluarga Anda.
saja dari tadi. Saya merasa saya tamu. Saya terganggu sekali. Iya. Anda selama bicara darah tinggi saya naik tahu. Gula darah saya naik tahu. Hargai dong tamu. Iya. Hargai. Hati-hati, jadi wanita pun bisa menyebabkan kehilangan itu. Hati-hati, misalnya Anda orang